Pemirsa, senang sekali saya Ifai Syarahman dapat menjumpai Anda dalam Unhas hari ini. Dalam beberapa menit ke depan, kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Haji Muhammad Yusuf Kalla atau yang akrab disapa JK menjadi keynote speech dalam dialog publik yang diselenggarakan oleh Ikatan Keluarga Alumni Universitas Hasanuddin Jabodetabek. Dengan topik yang sangat menarik, pemilu untuk siapa, rakyat, dan negara di mana. Berikut berita selengkapnya untuk Anda. Sabtu 14 Oktober 2023, Ikatan Keluarga Alumni Universitas Hasanuddin Jabodetabek menggelar dialog publik dengan topik Pemilu untuk siapa, rakyat dan negara di mana. Kegiatan ini berlangsung di Kineforum Syuman Jaya Taman Ismail Marzuki, Menteng, Jakarta Pusat, dan daring melalui via Zoom pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dialog publik ini menghadirkan narasumber yang terkemuka, dengan Haji Muhammad Yusuf Kalla atau yang akrab kita sapa dengan JK sebagai keynote speech pada dialog publik saat ini. Dialog publik menghadirkan Profesor Dr. Anhar Gonggong, Dr. Ahmad Doli Kurnia Tanjung, Profesor Dr. Muhammad dan Wijayanto PhD sebagai narasumber, Profesor Dr. Nurlian Nurdin sebagai host pada dialog publik kali ini. Haji Muhammad Yusuf Kalla merupakan Ketua IKA Unhas yang ketiga. Hal ini diungkapkan beliau saat menyampaikan pengantar diskusi. Beliau juga mengungkapkan bahwa Indonesia merupakan negara paling demokratis jika dilihat dari segi pemilihan umum. Hal ini terlihat dari 6 tingkat pemerintahan dari RT hingga presiden, semuanya melalui pemilu. Indonesia menjadi salah satu negara yang paling ribet dan kuno di dunia. Hal ini diungkapkan beliau sebab dalam melakukan pencoblosan, Indonesia masih menggunakan paku hingga saat ini. Beliau yang telah memiliki begitu banyak pengalaman terkait pemilu, mengungkapkan bahwa memilih pemimpin itu harus mengetahui beberapa hal, yaitu leadership atau kemampuannya, pengalaman, integritas, dan elektabilitas. Sebab Indonesia merupakan negara terbesar urutan ketiga di dunia. Dengan 270 juta orang penduduk, sehingga Indonesia harus memilih pemimpin yang tepat, karena nasib bangsa akan ditentukan. Dalam sejarah, Indonesia telah 2 kali mengalami krisis besar, yaitu tahun 1966 dan tahun 1998, yaitu jatuhnya rezim Soekarno dan rezim Soeharto. Hal ini terjadi karena krisis ekonomi dan krisis politik terjadi secara bersamaan dan terjadilah konflik besar. Pemilu 2024, posisi rakyat di mana? Merupakan topik diskusi yang diberikan kepada Profesor Dr. Anhar Gonggong. Indonesia adalah bangsa yang telah menjalani dan merubah demokrasi untuk kesekian kalinya. Rakyat memilih karena ada janji, dan realisasi dari janji itu bisa kita lihat setelah pemilu telah usai. Ada 2 faktor yang membuat rakyat memilih, yaitu personally kepada calon pemilih dan programnya. Tutur Profesor Dr. Anhar Gonggong selaku narasumber pada dialog publik. Pemilu yang lalu seperti apa dan apa yang bisa kita lakukan untuk pemilu 2024 merupakan materi yang diberikan kepada Profesor Dr. Muhammad. Beliau mengungkapkan bahwa pemilu Orde Baru dapat kita prediksi hasilnya, tapi prosedurnya tidak dapat diprediksi. Sedangkan pemilu demokratis di era reformasi ini, prosedur yang dapat diprediksi tetapi hasilnya yang tidak kita ketahui. Dalam demokrasi, secara prosedural kita sudah mengalami kemajuan, walaupun masih ada kelemahan-kelemahan di dalamnya. Namun memaknai demokrasi itu tidak bisa hanya melalui prosedural saja, tetapi juga secara substansial, yaitu bagaimana pendekatan politik terhadap cita-cita bangsa negara kita. Apakah negara politik ini juga berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan, penuntasan kemiskinan, dan segala macam? Ungkap Dr. Muhammad Andi Doli Kurnia Tanjung. Ilmuwan politik seperti Joseph Schumpeter dan Huntington mengatakan bahwa pemilu adalah ciri penting dari negara demokrasi. Wijayanto PhD menyatakan bahwa demokrasi dapat terwujud manakala hak-hak asasi manusia dalam segala bidang itu telah terpenuhi. Maka, pemilu seharusnya menjadi momen untuk diskusi dan memperbincangkan terkait pemenuhan hak-hak warga negara dan solusinya. Diskusi cerdas menjelang pemilu, layak untuk kita dengungkan. Jika kampus sudah agak renggang melakukan, siapa lagi? Maka alumninya yang akan melakukan. Alumni IKA Unhas menyelenggarakan diskusi ini dengan harapan ada perubahan-perubahan pikiran yang bisa kita dapat pada diskusi kali ini tentang pemilu 2024 untuk apa dan siapa.
Dr. Habib Eka Sastra, seorang keturunan Sayyid Jamaluddin Al-Husain Al-Akbar, menghadiri perayaan Maulid Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang dirangkaikan dengan perayaan haul kedua Sayyid Jamaluddin Al-Husain Al-Akbar. Momen ini menjadi perjalanan spiritual, budaya, serta perjalanan sejarah. Sayyid Jamaluddin Al-Husain Al-Akbar merupakan kakek buyut bagi para Sayyid Habaib di Asia Tenggara, termasuk Wali Songo di Pulau Jawa. Perjalanan spiritualnya telah melintasi berbagai benua dan berakhir di Tanah Bugis, tepatnya di Desa Tosora, Kabupaten Wajo. Rangkaian acara yang diinisiasi oleh Dr. Habib Eka Sastra ini telah menjadi agenda tahunan yang sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat Kabupaten Wajo. Sejak 2 tahun terakhir, makam Sayyid Jamaluddin Al-Husain Al-Akbar terus diperindah dan direnovasi oleh keluarga serta para keturunannya, disertai dengan dorongan yang kuat dari Dr. Eka Sastra. Bukan hanya merawat makam, mereka juga membangun kembali beberapa tempat suci di sekitar lokasi pemakaman yang menandai dedikasi serta kepedulian terhadap warisan spiritual nenek moyang mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ambor Tandai Mataro menjelaskan tentang beberapa hal mengenai Sayyid Jamaluddin yang sejatinya bernama Sayyid Husain Jamaluddin Al-Akbar Al-Husain. Beliau punya nama lahir bernama Husain, lahir di Kerala, daerah Malabar, India, itu pada tahun 1270. Kemudian wafat di Tosora, Wajo pada tahun 1453 dalam usia 183 tahun. Jadi haul yang kemarin itu adalah haul yang ke-570. Kalau dihitung berdasarkan tahun wafatnya sampai hari ini, itu tahun ke-570 menurut kitab Al-Mawsu'ah Al-Ansabiyah Al-Imam Al-Husain. Jadi ini bukan pendapat saya, ini hanya kutipan dari kitab. Beliau lahir di India sana, di Asia Selatan. Nenek moyangnya berasal dari Yaman. Sebelum di Yaman, mereka dari daerah Irak. Sebelum mereka di Irak, mereka dari Mekah, Medina. Lalu melakukan perjalanan panjang dari Asia Selatan itu ke Asia Tenggara yang hampir memenuhi setiap pulau di Asia Tenggara, termasuk keseluruhan Nusantara yang sekarang ini mayoritas wilayahnya berada di Indonesia, artinya meliputi juga Filipina. Anak cucu beliau tersebar pada berbagai negara, berbagai pulau besar dan kecil di seluruh kawasan Asia Tenggara. Beliau memang bukan mubalik pertama yang tiba di Nusantara, tetapi beliau adalah rombongan mubalik terbesar yang pernah datang secara bertahap. Armada pertama itu datang tahun 1390-an. Lalu armada kedua datang pada tahun 1400-an. Armada pertama itu terdiri dari sekitar 67 orang dengan berbagai macam keahlian, mulai dari ahli pengobatan, ahli pertanian, ahli bela diri, dan berbagai macam keahlian lainnya yang memang secara sengaja mereka persiapkan untuk itu, untuk membuka kawasan baru sebagai pemukiman dan bahkan mengarah ke perkotaan. Inisiatif yang luar biasa ini tak hanya berhenti pada pemugaran makam, tetapi juga melibatkan pengembangan budaya yang lebih luas. Di sekitar pemakaman Sayyid Jamaluddin Al-Husain Al-Akbar ini, terdapat sebidang tanah seluas 13 hektar yang direncanakan akan digunakan untuk membangun perkampungan budaya Nusantara. Selain diisi dengan rumah-rumah adat dari seluruh Nusantara, perkampungan ini juga akan menjadi tempat bagi para penghafal Al-Quran yang dapat meningkatkan nilai-nilai spiritual di masyarakat. Acara Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan haul kedua Sayyid Jamaluddin Al-Husain Al-Akbar ini bukan hanya sebatas perayaan agama. Momen ini merupakan bentuk pernyataan cinta dan dedikasi terhadap warisan budaya serta spiritual yang kaya dan telah mewarnai sejarah Kabupaten Wajo. Di balik upacara meriah dan keindahan arsitektur yang sedang dibangun, terdapat cerita tentang kekuatan keluarga, kepercayaan, dan komitmen untuk menjaga warisan nenek moyang agar tetap hidup di hati masyarakat.
Gojek kembali menggelar pelatihan anti kekerasan seksual yang difokuskan kepada mitra driver Gojek Makassar. Kegiatan ini diselenggarakan di Gedung IPTEX Universitas Hasanuddin. Gojek kembali menggelar pelatihan anti kekerasan seksual untuk memberikan perlindungan dan pengetahuan menyeluruh kepada para mitra driver. Kegiatan ini merupakan bentuk menciptakan ruang publik yang aman bagi mitra driver dan upaya mengedukasi. Pelatihan ini disambut oleh Abdullah Sanusi SE MBA PhD, Direktur Kemahasiswaan dan Penyiapan Karir Universitas Hasanuddin. Pelatihan ini juga dibuka oleh Aci Soleman SSTP MSI, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar. Dihadiri oleh para mitra driver sekota Makassar dengan mengangkat tema Kenali dan Hindari Pelecehan Seksual dan Cara Melapor Kasus Pelecehan Seksual. Dibawakan oleh Rosmiati Sain, SHMH, Direktur LBH Apik Sulsel, dan Daru Puji Utomo, Area Head Gojek Sulawesi, Maluku, dan Papua. Melalui materinya, ia menyampaikan, mitra Gojek selain diharapkan dapat menjadi pelopor dalam menciptakan ruang publik yang aman, sehingga tidak adanya lagi kasus kekerasan seksual. Selain itu, juga mampu membantu korban apabila melihat kasus tersebut. Baik, terima kasih. Pertama, ini inisiatif yang baik dari Gojek bekerjasama dengan Universitas Hasanuddin dalam upaya pelatihan pencegahan kekerasan seksual yang melibatkan mitra Gojek. Kita sadari bahwa di Unhas ini banyak mitra Gojek yang setiap hari memberikan pelayanan kepada adik-adik mahasiswa. Nah, kita tentu berharap bahwa dalam melaksanakan kegiatan ini mahasiswa terlindungi, namun lebih dari itu mitra-mitra Gojek juga diberikan edukasi tentang bagaimana upaya mencegah kekerasan seksual. Abdullah Sanusi SE MBA PhD selaku Direktur Kemahasiswaan dan Penyiapan Karir Universitas Hasanuddin menyampaikan harapannya. Dalam melaksanakan kegiatan ini, mahasiswa terlindungi. Namun lebih dari itu, mitra Gojek juga diberikan edukasi tentang bagaimana upaya mencegah kekerasan seksual. Kalau kita di Gojek sendiri itu kan memang ada 3 pilar ya, di mana ada 3 pilarnya itu adalah proteksi, edukasi, dengan teknologi. Di mana kalau untuk proteksi itu kita dari timnya Gojek mempersiapkan ada timnya Satgas yang dimana 1x24 jam siap ketika ada mitra kita yang sering ataupun terdapat pelecehan seksual gitu di jalan pada saat mungkin di luar daripada orderan, itu kita siap membantu. Lalu kita juga ada yang namanya proteksi tadi kan, terus kalau ada juga teknologi, kita mempersiapkan juga ada di mana kita ada namanya pantau trip ketika misalnya ada customer yang mungkin memang di situasi takut nih gitu kan di jalan, kita juga ada namanya pantau trip, jadi bisa customer itu bisa share tuh perjalanannya kepada teman-temannya ataupun supaya aman lah seperti itu. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindakan kasus kekerasan seksual dapat menjadi tanggungan perlindungan bagi korban kekerasan seksual. Untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai kondisi real serta kebijakan dan strategi dalam menghadapi perubahan iklim, Unit Kegiatan Mahasiswa Pandu Alam Lingkungan menyelenggarakan seminar kehutanan yang menghadirkan para narasumber berkompeten. Unit Kegiatan Mahasiswa Pandu Alam Lingkungan kembali menyelenggarakan seminar kehutanan dan lingkungan dengan tema Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim sebagai Implementasi Indonesia's Forest and Other Land Use Follow Net Sink 2030. Seminar ini berlangsung di Baruga Profesor Dr. Haji Baharudin Lopa SH, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Kegiatan ini berlangsung Sabtu 14 Oktober 2023. Seminar kehutanan dan lingkungan diawali dengan acara pembukaan yang dibuka oleh MC, disusul dengan pembacaan doa. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mars Universitas Hasanuddin, hingga Mars UKM Pandu Alam Lingkungan. Laporan Ketua Panitia Muhammad Hadi Zuhud dilanjutkan sambutan Ketua Umum UKM Pandu Alam Lingkungan Diki Wahyudi. Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin, Syahidah Eshud MSI PhD. Kegiatan selanjutnya
yaitu pemberian cenderamata kepada para narasumber, yaitu Mufliha SPD MSI dari Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 4 Makassar, Beni Ahadian Nur Eshut selaku Kepala Balai Pengendalian Perubahan Iklim Wilayah Sulawesi, dan Profesor Dr. Insinyur Samuel Arung Paimbonan selaku Guru Besar Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin. Acara pembukaan ini diakhiri dengan sesi foto bersama para peserta seminar. Jadi kegiatan pada hari ini adalah seminar kehutanan dan lingkungan. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang sangat penting di mana kita rasakan sekarang efek dari perubahan iklim, yaitu kekeringan yang berkepanjangan, di mana hal ini sangat mempengaruhi kehidupan kita. Yang paling terasa itu adalah cuaca yang panas, itu juga kurangnya air bersih. Jadi dengan adanya seminar pada hari ini, saya itu sangat mengharapkan bahwa ini dapat menjadi suatu wadah bagi mahasiswa untuk dapat memperoleh ilmu dan kemudian melakukan peran sekecil apapun ya. Seminar kehutanan dan lingkungan yang diselenggarakan oleh UKM Pandu Alam Lingkungan menghadirkan 3 narasumber. Pemateri pertama Mufliha SPD MSI dengan materi Perubahan Iklim dan Perubahan Cuaca Ekstrim. Selanjutnya Beni Ahadian Nur Eshut dengan materi Strategi Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim di Sektor Kehutanan, dan materi terakhir yaitu Strategi Pencapaian Target Program Indonesian Forest and Other Land Use Value Netsing 2030 yang dibawakan Profesor Dr. Insinyur Samuel Arung Paimbonan. Saya mewakili BMKG Wilayah 4 Makassar. Dengan adanya kegiatan ini saya harapkan agar mahasiswa bisa lebih aware terhadap informasi iklim yang dikeluarkan oleh BMKG, baik itu informasi cuaca, iklim, dan gempa. Dan ingat, jangan lupa agar download di Play Store-nya aplikasi info BMKG agar tidak pernah ketinggalan info tentang cuaca dan iklim serta gempa. Terima kasih. Saya kira follow net carbon sink ini merupakan kewajiban bagi semua pihak ya, baik mahasiswa, dosen, baik masyarakat biasa di dalam mendukung program pemerintah. Bagaimana kita menjadikan program ini berhasil pada tahun 2030. Oleh karena itu aktivitas kita bersama itu harus mendukung. Ingat istilah act locally, think globally. Apapun yang kita lakukan, meskipun itu sedikit tapi bisa berdampak global. Saya kira itu. Tentunya kami mengapresiasi penyelenggaraan kegiatan ini, khususnya kepada UKM Pandu Alam Lingkungan, Fakultas Kehutanan Unhas ya. Pastinya penyelenggaraan kegiatan ini jadi media sharing berbagi untuk menambah pengetahuan, kemudian kesadaran, dan harapannya juga tadi aksi mitigasi dan adaptasi itu sangat mungkin dilakukan dari mulai yang paling sederhana, dan melalui teman-teman mahasiswa khususnya kegiatan-kegiatan adaptasi mitigasi itu pertama bisa diedukasi baik di dalam lingkungan mahasiswa sendiri di Unhas maupun juga kepada lingkungan keluarga dan masyarakat. Kemudian melakukan aksi-aksi kecil di lingkungan kampus ini, misalnya tadi tidak membuang sampah sembarangan, tidak membuang puntung rokok sembarangan, menanam pohon atau melihara pohon yang ada, dan apapun ketika itu dilakukan oleh banyak orang pasti akan menghasilkan hasil yang berbeda dibanding kalau itu hanya dilakukan oleh satu. Seminar ini dimoderatori oleh Ahmad Rifki Makasau Eshut M.Hud selaku dosen Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin. Seminar kehutanan dan lingkungan ini bertujuan untuk mengetahui kondisi real terjadinya perubahan iklim dari hasil pengamatan dan data yang konkret, baik itu skala kecil maupun besar. Kalau terkait alurnya Kak, untuk kegiatan ini, yaitu kegiatan seminar kehutanan dan lingkungan, kami persiapkan selama 3 bulan. Jadi awal kepanitiaannya kami itu mulai dari tanggal 18 Juli Kak. Mungkin kalau masalah teknis yang ada mungkin lebih ke waktunya narasumber Kak. Jadi butuh persiapan lama untuk menyesuaikan dari narasumbernya Kak. Mungkin itu. Ya, kalau harapan kami dari UKM Pandu Lingkungan, tentunya ini bukan hanya menjadi sebuah forum yang biasa,
tetapi ada output yang ingin kami harapkan, yaitu bagaimana ada sebuah kesadaran dan perilaku, dan kesadaran itu berupa bahwasanya masalah perubahan iklim itu bukan hanya masalah satu pihak saja, tetapi merupakan tanggung jawab kita semua, sehingga perlu kita turut andil apapun itu, hal sekecil apapun itu, untuk bersama-sama mengatasi terjadinya perubahan iklim. Mungkin seperti itu. Serta mengetahui pandangan dari sektor kehutanan terkait perubahan iklim, kebijakan, dan strateginya. Sehingga melalui kegiatan ini mampu meningkatkan kesadaran masyarakat terkait perubahan iklim sebagai implementasi Indonesia's Forest and Other Land Use Volunetzing 2030. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Terus saksikan Unhas hari ini hanya di Unhas TV. Saya Ifai Syarahman beserta kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.